Maudi apa namanya? Ayuda, ya Maudi ini yang adalah wakil dari pikiran. Akhirnya kita bingung sebetulnya, kenapa sih pemerintah memaksakan Maudi itu dan tidak memperhatikan bahwa luar negeri mungkin berharap bahwa orang yang masuk di dalam G20 itu tahu anatomi dari G20, historical event yang pernah ada itu, bahkan genealogi, ideologi dari G20. Karena dia harus mewakili kepentingan kelompok ini untuk diucapkan. Walaupun dia adalah speaker dari tuan rumah yaitu Indonesia. Sebaliknya saya merasa bahwa kapasitas Maudi itu bisa. Karena IQ-nya bagus, pengetahuan umumnya bagus. Tapi karena dia masuk di dalam perdebatan politik sekarang, orang ragu-ragu nih, apa sebetulnya di belakang itu? Apakah ini cuma umpan yang diajukan oleh mungkin Amerika Serikat untuk mengobok-obok Indonesia, atau memang ketidaksiapan Indonesia untuk memberi dalil bahwa yang dia pilih itu sebetulnya adalah orang yang mampu. Tapi karena nggak diucapkan, orang cuma lihat ini figurnya, ini selebritis. Padahal Maudi otaknya bahkan melampaui semua selebritis yang beredar setiap hari di talk show atau komedi. Jadi itu yang nggak bisa kita pilah lagi, dan kita mau tunggu argumen. Tapi kenapa saya jadi ngomong Maudi terus ya, karena Anda sebut nama itu tuh. Jadi saya tutup dulu di situ dengan satu prinsip tadi, bahwa kita harus cairkan itu, dan itu artinya kita masuk di dalam aktivitas politik yang nanti akan kita temukan 2024. Jadi usulan saya, tunggu aja, Anda bisa ambil alih itu, bahkan rampas itu, dengan kemampuan untuk mengargumenkan secara terbalik itu. Reverse logic mesti kita pakai di situ untuk memilih calon yang baru supaya kita bisa ikut dalam situ. Secara gampang saya bilang begini, nanti ada daftar calon presiden, hasil polling. Kan sekarang udah jalan kan, si ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu hasil polling. Lalu ditanya, siapa calon presiden pilihan Anda? Ngapain kita jawab itu? Sesuatu yang sudah ditentukan untuk kita pilih gitu. Padahal potensi di ruangan ini lebih banyak sebetulnya tuh. Tapi udah diarahkan oleh algoritma bahwa cuman ini yang akan kita pilih itu. Oke, kita bilang oke, taruh daftar itu. Tapi pertanyaan dirubah. Bukan siapa yang akan kita pilih, tapi siapa yang akan kita coret dari daftar itu. Begitu pikiran anak muda mesti begitu. Tantang orang-orang tua ini untuk berpikir terbalik. Anda tanya siapa yang akan kita pilih, saya bertanya siapa yang akan kita coret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Oke, ini makin banyak nih yang ngantri. Oke, selamat sore Bung Rocky dan Pak Gita. Perkenalkan saya Yuda, saya lulusan baru dari Teknik Fisika ITB. Jadi ini mungkin nyambung dari narasi awal. Teknik Fisika. Fisik, ITB. Ya. Nah, ini mungkin nyambung sama narasi, mungkin distopia awal yang dibawa Bung Rocky tentang kita sudah akan menuju ke suatu etik baru di mana humanisme ini akan nggak lagi relevan gitu. Mungkin karena kita bisa melihat mesin, kalau sekarang kan kita anggap objek yang kita delegasikan tugas-tugas kita subjeknya. Tapi mungkin ketika nanti mesin ini sudah berkembang, mereka bisa jadi sudah lebih setara dengan kita, lebih bisa jadi subjek gitu. Dan ketika mereka sudah menjadi subjek, bisa jadi suatu saat di negara mana itu nanti ada suatu cap atau label baru, bukan warga negara Indonesia tapi warga negara Indonesia untuk manusia, warga negara Indonesia untuk mesin, kan seperti itu. Dan kalau yang itu terjadi, berarti nanti kan percakapannya akan kita akan adu kepentingan dengan mesin juga gitu. Kita adu kepentingan dengan mesin dan saya lihat di sini jadi tidak adil. Kenapa? Karena mesin tuh punya alat untuk bisa mengagregasi semua data-data kita, dan anggap aja sekarang AI-nya Google dicampur YouTube, campur Twitter, semua sosmed dicampurin di satu mesin, ada satu makhluk hidup baru dengan AI itu. Lalu kita coba berdebat dengan dia soal kepentingan publik, tentang demokrasi, tentang gimana baiknya negara, itu pasti kita akan kalah gitu. Karena mereka udah tahu datanya dan segala macamnya itu.
Dan kalau kita mungkin coba balik lagi ke poinnya tadi Pak Gita bawakan tentang Elon Musk itu membeli Twitter. Kalau yang saya tangkap, Elon Musk itu kan pengen mengganti apa itu namanya, kalau yang saya pelajari di teknik ya Pak tentang machine learning dan lain-lain, itu mesin kan kita tanamkan suatu fungsi objektif function untuk mengoptimalisasikan itu berdasarkan input-input tertentu gitu. Dan yang saya tangkap dari Elon Musk, dia tuh ingin mengganti objective function dari Twitter gitu. Jadi dengan duit dia segede itu, dia pengen mengubah algoritma Twitter sehingga sesuai kepentingan dia. Dan kalau saya lihat dengan skema seperti ini, apa tidak baiknya si objective function ini kita miliki secara bersama gitu. Jadi nanti percakapan ini harusnya kita punya mesin, tapi objective functionnya kita bahas secara demokratis supaya kepentingan kita bisa masuk di sana semua. Dan itu mungkin nanti nyambung sama apa itu narasi web 3.0 yang juga nanti katanya tuh source code-nya bisa lebih terdesentralisasi, nggak terpusat di Google, nggak terpusat di company-company besar seperti itu. Mungkin mau minta tanggapannya terkait isu yang saya angkat. Terima kasih. Oke, ini temanya the dialectic of division. Dialektika dari pembagian itu. Tapi tetap dialektiknya jalan. Coba saya bikin simulasi itu dari uraian Anda. Nanti saya masih manusia. Mungkin 10 tahun ke depan ketika sebagian dari makhluk bumi itu udah jadi robot itu, atau separuh robot itu. Lalu sebagai manusia saya bercakap-cakap dengan separuh robot, separuh fellow saya sebagai manusia. Robotnya bertanya misalnya, Pak Rocky, apa jadinya 10 tahun ke depan? Jadi ini kira-kira 20 tahun ke depan karena pembicara ini kita proyeksikan 10 tahun ke depan. Robot tanya begini, menurut Pak Rocky, justice itu apa? Kalau semua keputusan sudah diambil alih oleh algoritma. Dia tanya ke saya. Tentu saya berupaya berpikir bahwa pertanyaan dia itu adalah pertanyaan kecemasan kalangan robot. Kalau dia nggak cemas, dia akan nanya. Apa itu justice? Sama seperti saya bertanya pada robot, menurut Anda justice itu apa? Kalau Anda diberi kesempatan untuk memimpin kebijakan publik, sama. Status ontologinya sama. Sekarang kita masih menganggap bahwa kita superior terhadap makhluk non-human sekarang. Tapi evolusi ke depan bisa kita setara dalam argumentasi kan? Yang Anda sebutkan tadi. Kalau dari sekarang kita belajar misalnya tentang distributive justice. Belajar tentang apa itu justice versi libertarian, apa itu justice versi liberal, justice versi sosialis itu. Kita masih bisa percakapkan itu berdasarkan posisi ideologis kita itu. Tapi bagi si robot kan udah nggak ada partai liberal, nggak ada partai libertarian, nggak ada partai sosialis. Ngapain saya ucapkan itu sebagai tesis saya? Si robot bingung gitu. Tapi kalau saya bilang begini, Anda robot dengan mudah menentukan justice itu karena Anda dibekali dengan kemampuan komputasi untuk memutuskan utility. Jadi unitnya adalah utility itu, selesai. Lalu dia kumpulin big data. Ini berdasarkan prinsip utilitarianisme, yaitu justice kalau greatest happiness for the greatest numbers. Dia ingatin saya pada pikiran siapa namanya itu? Ya orang-orang utilitarian. Terutama utilitarianisme Inggris itu. Lalu kita terima itu sebagai fakta. Karena kita nggak lagi mempersoalkan Gini rasio. Tapi di kita sekarang masih persoalkan Gini rasio. Sehingga kita merasa bahwa kenapa justice itu diukurkan pada expenditure. Kalau saya di dompet saya misalnya ada uang 10.000, mahasiswa salah satu mahasiswa punya uang 10.000, lalu dianggap iya nggak ada kesenjangan. Padahal bagi si mahasiswa dia masih butuh beli pulsa, naktir pacarnya, saya nggak butuh itu lagi itu. Maka walaupun spending kita sama, tetapi justice-nya nggak sama. Itu masalahnya. Nah,
Hal itu yang kita bayangkan ke depan apa itu. Apalagi kalau kita tanya bahwa bagi manusia, saya bicara pada Bang Robot, Mas Robot, bagi manusia itu justice adalah bukan kalkulasi utilitarian, tapi tatapan mata itu. Seorang ibu yang tiba-tiba ada di depan saya, lalu mulai membuka dompetnya, dan saya lirik tinggal 20.000, lalu saya lihat matanya berkaca-kaca, artinya dia mengalami injustice itu. Karena dia mungkin berpikir 20.000 ini cukup nggak buat jajan anaknya seminggu ke depan. Lalu kita persoalkan kenapa proteksi terhadap orang ini diabaikan oleh pemerintah, sementara proteksi untuk IKN itu dilanjutkan. Maka timbul sense of justice. Robot nggak punya sense of justice. Lalu si robot itu cemburu pada saya, oh Anda masih punya sense of justice. Lalu robot bilang, kalau begitu berikan kami fasilitas untuk merasakan emosi manusia itu. Nah, itu yang kemudian menimbulkan teknologi baru. Bahwa robot itu akan dibekali oleh chips baru untuk menghasilkan emosi itu. Jadi dialektika itu akan jalan semacam itu. Nah selebihnya silakan jadikan bahan skripsi. Yes. Oke, berikutnya. Terima kasih. Apakah sudah dengar? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Dawani. Saya dari FH Unair. Dari mana? FH Unair, Fakultas Hukum Unair. Unair, Erlangga. Erlangga. Ya. Jadi saya ingin mungkin memberikan introduksi dulu kali ya. Bahwa saya melihat bahwa kebebasan berekspresi dalam artian the freedom of speech gitu ya. Itu merupakan derivatif dari yang namanya the freedom of thinking. Nah, permasalahannya adalah di Indonesia ini sekarang the freedom of thinkingnya aja kita nggak dikasih. Mungkin bisa kita lihat bahwa ada beberapa segmentasi seperti beberapa orang yang berpikir sesuatu yang berbeda itu tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa itu pikirannya. Seperti misalkan banyak kaum fundamentalis yang dia itu dikatakan bahwa mereka itu wah Anda tidak nasionalis seperti itu. Padahal belum tentu kan. Nah, bagaimana ke depannya Indonesia bisa memberikan bahwa the freedom of thinking itu merupakan hak asasi manusia yang benar-benar dasar, bahkan itu seperti core-nya HAM kepada warga negaranya itu sendiri. Nah, jadi karena saya berpikir juga itu mungkin permasalahan sangat banyak nantinya. Karena the freedom of thinking itu berdampak luas kepada bagaimana Indonesia ini bisa mengambil alih dunia gitu. Karena bayangin aja bahwa kalau misalkan di Amerika, Elon Musk, dia bilang 2029 mau ke Mars gitu kan. Tapi sedangkan di Indonesia, kita yang hasil risetnya rendah, kita masih memikirkan bagaimana memindahkan ibu kota negara, seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu turunan dari bagaimana the freedom of thinking di Indonesia itu dibatasi. Nah, kedepannya itu apa sih yang harus dilakukan untuk gimana caranya the freedom of thinking ini itu bisa diberikan bisa diberikan kesempatan untuk mereka meluapkan meluapkan pendapatnya seperti itu. Terima kasih. Kamu jangan pakai orang ketiga untuk bicara. Bagaimana supaya mereka bisa meluapkan pikirannya? Bagaimana supaya saya bisa memaksimalkan pikiran saya supaya meluap-luap? Kan begitu kan? Jangan bilang mereka itu. Oke ya. Saya ngerti itu sebagai bukan sekedar kegelisahan, tetapi determinasi yang tertahan. Kan ini determinasi dari human rights, artinya orang disebut orang, karena itu disebut manusia itu adalah animal rasional, rational animal, binatang yang rasional itu, bukan binatang. Kita spesies kita, bukan spesies, genus kita adalah binatang, tapi spesies kita adalah berpikir. Dalam taksonomi biasa disebut
genus proximum differentia specifica. Genus proximum kita, genus artinya proksi yang paling dekat dengan genus kita adalah binatang. Gitu. Kita lebih dekat dengan binatang dan lebih jauh dari tumbuhan, lebih jauh dari batu. Kan begitu kan? Genus proximum kita adalah binatang. Tetapi berbeda dengan binatang, diferensia spesifika kita adalah kita berpikir binatang tidak itu. Binatang tidak mengevaluasi kondisi eksistensialnya, kita mengevaluasi. Karena itu kita mempersoalkan. Binatang tidak mempersoalkan. Itu inti dari rational animal. Binatang yang berpikir. Jadi kita adalah binatang yang berpikir. Nah, karena itu tidak boleh ada pembatasan berpikir. Kalau kita batasi berpikir, kita balik pada genus primer kita, itu sebagai binatang aja. Manusia adalah binatang yang berbahasa, language using animal. Itu yang menyebabkan ada harkat kita untuk bertengkar, bukan berebut. Kalau binatang dia berebut, dia nggak bertengkar. Jadi itu intinya. Nah, balik tadi pada soal mengapa kalau seseorang pikirannya itu luar pakem negara, lalu dianggap dia bukan subjek hukum, bahkan tersisi. Dia nggak boleh masuk di dalam kondisi pengambilan keputusan normal tuh. Mesti dianggap sebagai bajingan, sebagai outlaw segala macam itu. Di dalam ilmu hukum, kalau Anda belajar legal philosophy, ada satu buku yang ditulis oleh, judul bukunya itu Homo Sacre, manusia suci, oleh Agamben. Nama depannya apa Italia itu? Ya Agamben namanya itu, oleh Agamben. Dia terangkan begini, manusia itu dijadikan subjek hukum agar bisa dihukum. Tesisnya sederhana. Jadi Anda di dalam keadaan natural, di dalam romantisme Rousseau, Anda itu setara. Begitu masuk di dalam kehidupan hukum, Anda menjadi tidak setara. Saya kasih contoh cara melihat hukum yang kacau oleh orang Indonesia atau oleh hakim-hakim Indonesia. Bahkan di tempat universitas Anda itu, Unair. Diucapkan terus-menerus equality before the law, equality before. Apa tuh equality before the law? Kesamaan di depan hukum. Kesamaan di depan hukum. Kita semua sama di depan hukum gitu. Catatannya siapa? John Locke. Kacau. John Locke gak begitu idenya. Bukan kita yang harus sama di depan hukum, melainkan hukum yang harus bisa diakses secara sama oleh kita yang berbeda. Itu yang namanya equality before the law. Jadi bayangkan ilmu hukum diterangkan dengan cara kacau karena nggak pernah membaca prime source dari legal philosophy. Itu pentingnya belajar legal philosophy itu. Kesamaan yang nggak bisa saya dengan Pak Muldoko tidak sama di depan hukum karena akses kita pada hukum itu berbeda, nggak ada soal. Tapi hukum harus sama untuk kita akses. Kita yang berbeda harus punya akses yang sama terhadap hukum yang satu. Itu yang namanya equality before the law. Kita yang berbeda, bukan kita yang harus sama di depan hukum, nggak begitu cara lihatnya. Ya, jadi sekali lagi kita perbaiki soal-soal semacam itu supaya satu waktu nanti kita nggak lagi persoalin bahwa kok ini ekspresi pikiran itu kok terhenti ya. Nah, kita persoalkan dari awal yaitu kurikulum civic education itu kacau, itu pentingnya kita evaluasi lagi semua kurikulum kita yang menghasilkan feodalisme itu. Nah, kita masih hidup dalam feodalisme dan tentu generasi kalian yang akan memberantas feodalisme itu. Feodalisme boleh tapi cukup antara Anda dengan mertua Anda tuh. Boleh feodal. Sekali lagi atau calon mertua itu. Nanti kalau udah dapat putrinya ya udah Anda hilangkan aja feodalisme itu. Nah, sekali lagi itu bagian. Jadi penting tadi pertanyaan yang sebetulnya ditanyakan terus, tapi ya jawabannya kan ya udah bikin masuk partai politik lah supaya kita bisa capai freedom of speech itu atau determinasi kita sebagai manusia itu berpikir. Nah, sekali lagi saya mau terangkan tadi bahwa imperatif antropologi kita ada berpikir gitu.
Nah, karena itu dia tidak boleh dihalangi oleh apapun. Itu yang terkait dengan tesis Pak Gita berkali-kali bahwa ide itu harusnya yang diloloskan di dalam pertengkaran itu. Baru kita backup dengan informasi itu. Jadi selama pipanisasi itu hanya bifurkasi, maka kemungkinan kita untuk kembali menjadi status animal itu dimungkinkan. Kita nggak ingin balik pada animal. Karena itu Jus Aides buka katup itu dengan kemampuan intelektual tadi itu. Lain kalau kita punya kemampuan politik ya udah kita kepung aja istana untuk mengatakan bahwa kami tidak ingin dipimpin oleh si dungu. Kan selesai problemnya. Lalu terjadi revolusi tentang kedunguan. Itu bukan makar. Kalau kita mau merevolusi bangsa ini itu bukan makar. Saya beri contoh misalnya soal terakhir saya baca di koran Ibu Sri Mulyani, teman saya, temannya Pak Gita juga, memajaki tempurung kelapa tuh. Pajak tempurung kelapa. Yang sebetulnya kalau kita bilang ngapain sih pajakin tempurung kelapa tuh? Membebani produsennya. Tapi mungkin karena memang tempurung kelapa itu ternyata komoditas yang bagus di ekspor segala macam. Tapi problemnya kalau kita balik pada tadi, kita nggak diberi kesempatan untuk bertengkar. Boleh nggak tempurung kelapa itu diberi beban pajak itu kan? Tentu kita hanya bisa bilang itu artinya Sri Mulyani udah kehilangan kemampuan untuk nagih pajak dari tempurung-tempurung kepala. Kan dia mesti pajakin tempurung kepala dari mereka yang memalsukan pajak kan itu. Itu yang kalau ada kebebasan kita bisa bicara itu. Tapi kadang-kadang ya nanti dianggap itu menghina. Tapi blessing in disguise artinya Sri Mulyani tahu bahwa harga ekonomi dari tempurung kelapa lebih tinggi dari harga tempurung kepala. Terus Edit. Berikutnya UCLA. Selamat sore Pak Gita, selamat sore Pak Rocky. Perkenalkan nama saya Satrio, saya alumni FIB UI 2014 Sastra Jerman. Alumni mana? FIB UI Sastra Jerman. Saya ingin bertanya gimana cara kita untuk bisa membangkitkan lagi kenangan-kenangan dulu dalam artian pluralisme pada saat era Gus Dur gitu. Yang kita sekarang dimanjakan dengan hal-hal yang disparitas atau polarisasi yang terlalu terbelah gitu. Semacam hal-hal kita selalu disudut-sudutkan atau mungkin terbentur akan pihak A dan pihak B gitu. Bagaimana kita supaya hangat, guyup dan juga bisa bercakap-cakap mengenai ide apapun, demokratisasi apapun kepada kebaikan ke depan gitu. Dan mungkin pertanyaan kedua adalah memperingati Hari Bumi hari ini 22 April, bagaimana peranan pemerintah dan juga kita generasi muda untuk bisa on gitu dalam membicarakan atau mendemokratisasikan environmental ethics yang Pak Rocky selalu bilang kalau misalkan kita tuh harus menjadi manusia yang memiliki daya dan upaya baik pada lingkungan gitu. Lingkungan bukan sebagai trade-off terakhir dalam upaya pembangunan ataupun hal-hal lain gitu. Karena saya sempat mengikuti beberapa webinar yang diselenggarakan oleh beberapa delegasi pemerintahan maupun LSM seperti Greenpeace dan lain sebagainya. Itu kontradiktif juga untuk datanya, yang satu bilang A, yang satu bilang B gitu, dan titik tengahnya itu saya kurang bisa ambil gitu. Gimana cara kita supaya ngecapnya kita tuh enak gitu tentang environmental ethics, curiosity-nya kita juga makin terbangun pada hal-hal yang berbau tentang lingkungan seperti itu. Terima kasih. Ya soal pluralisme saya sudah terangkan tadi ya, dan ya tentu itu soal kemampuan kita untuk secara etis mengucapkan perbedaan pada orang lain tanpa menghina itu. Kan itu aja kan. Jadi kemampuan manusia itu kan, ya kita bisa bikin satire, kita bisa bikin jokes itu. Tapi kalau dia udah masuk pada core self seseorang, soal keyakinan itu pasti, ya bahkan orang mau bunuh-bunuhan soal itu kan. Jadi ada batas, ada threshold di mana kita tahu intelek kita bisa hitung batin dia itu terganggu apa enggak. Kalau saya disebut macam-macam saya nggak terganggu tuh. Karena saya anggap bahwa ya dibutuhkan orang untuk menguji self core seseorang. Tapi
Yang lain enggak kan. Nah kepekaan itu intinya adalah sensitivity dalam soal semacam itu. Apalagi kita negara yang betul-betul dari awal plural, tetapi plural yang nggak ada melting potnya itu. Di situ perlu sih, nggak ada cross cutting ideas. Semuanya plural, kayak tiang-tiang ini dia berdiri mandiri. Seolah-olah dia mengatakan ini plural kan ini satu, ini dua, tiga segala macam. Tapi dalam politik plural itu kalau ada overlapping konsensus, ada cross cutting loyalties itu, loyalitas hilang. Misalnya saya non Muslim, orientasi identitas saya memilih presiden yang non Muslim. Ada memang, tapi saya tahu dia korupsi. Ngapain saya pilih dia tuh? Mending saya pilih yang Muslim tidak korup itu. Itu yang namanya cross cutting loyalties itu. Saya seorang perempuan dan ada calon presiden perempuan. Oh iya, mestinya saya pilih yang perempuan. Identifikasi saya sebagai seorang feminis. Tapi perempuan yang mencalonkan diri itu, ya dia fisiknya aja perempuan, tapi cara berpikirnya patriarkis gitu. Bahkan dia jadi semacam ratu lebah gitu. Queen bee syndrome yang hanya ingin memeras orang itu. Jadi di dalam masyarakat plural harus dimungkinkan terjadinya overlapping konsensus. Baru kita bisa katakan itu yang disebut real pluralism itu. Bukan yang pseudo atau crypto pluralism. Itu soalnya. Yang kedua soal hari bumi memang ini. Hari ini hari bumi dan oke kita rayakan juga keberagaman kita dengan makhluk non-human itu. Pohon adalah makhluk non-human. Dan kita menghargai pohon itu bukan sekedar kita pelihara dia. Tapi kita hargai dia karena dia punya inner logics. Dia punya eksistensi dia sendiri. Alam menulis hukumnya sendiri dan kita hanya boleh hormati itu kan. Kalau saya sebut ini banyak pohon di sini tuh. Oh iya. Tapi kalau bilang, oh di sini banyak sungai ya. Lalu orang bilang mana sungainya? Ini pohon Pak Rocky. Saya bilang coba kita bikin refleksi ya. Sungai adalah aliran air yang tiba di laut setelah amalgamasi tadi. Akumulasi dia tiba. Oh iya, itu pengertian fisika begitu. Tapi bagi saya, yang tiba di laut itu adalah sisa-sisa dari sungai yang mengalir ke pohon. Pohon adalah aliran sungai. Dia menyerap air melalui kapiler di dalam batang pohon. Lalu dia menunggu matahari pagi supaya bisa terjadi fotosintesa. Kan begitu kan? Lalu daun itu jadi hijau, klorofilnya kita lihat. Jadi kita mesti katakan bahwa pohon itu adalah sungai. Memotong pohon artinya membunuh sungai. Kan itu logiknya mesti kita dapat itu. Jadi kok ya kita bendung bikin sungai enggak. Saya coba beri ini penting betul diingatkan. Sambil kita ingat lagi pikiran dari Greta Thunberg yang jadi Person of the Years 2 tahun lalu oleh majalah Time. Kira-kira sebulan lalu saya datang ke Poso. Diundang oleh masyarakat pemelihara lingkungan di situ untuk lihat Danau Tentena. Danau Tentena itu adanya di Kabupaten Poso. Di danau itu ada ikan yang jadi sumber protein dari masyarakat Tentena. Ikan itu sama seperti ikan salmon. Kalau dia ingin bertelur, dia pergi ke muara. Lalu nanti telurnya itu jadi induknya meninggal di muara. Anak-anaknya naik lagi ke hulu. Kan salmonnya begitu tuh. Nah perjalanan ekologis itu sekarang terhalang. Karena antara danau dan muara dibikin micropower. Dengan logika ini buat kepentingan listrik desa itu. Oh iya, dia ada listrik, tapi dia sekarang kehilangan protein. Karena anak ikan itu nggak bisa menerobos bendungan micropower itu.
Jadi kalau kita berpikir ekologis, kita mesti satu paket berpikir bahwa di situ sumber protein yang menghidupi masyarakat Lentena itu. Jangan dibikin power, mini power, micro power untuk listrik di situ. Memang lampunya terang, tetapi generasi berikutnya nggak bisa baca dengan lampu terang itu karena nutrisi proteinnya habis. Dia cuma bisa hidup dari protein ikan endemi di situ. Jadi itu yang disebut cara berpikir ekologis. Nah, sekarang kita periksa siapa yang punya micro power itu. Seseorang yang sangat berkuasa. Yang dia bilang ini untuk mensuplai listrik ke desa itu. Kalau kita bongkar, desa itu mungkin cuma perlu ya 8.000 watt atau 80.000 watt. Kenapa dia bikin micro power melampaui 80.000 watt? Mungkin 2 megawatt di situ. Kan itu nipu kan? Artinya kelebihan 1,2 megawatt itu disuplai untuk smelter dia. Jadi itu yang mesti kita bongkar itu, bahwa political economy mengajarkan kita untuk curiga pada aspek politik di balik argumen ekonomi itu. Itu intinya. Selamat Hari Bumi. Yes, bagus. Berikutnya. Woi, lanjut ya. Iya. Andre. Halo, cek. Oke, perkenalkan nama saya Aldi. Saya dari FGPP, batch 8. Ya. Dari sekolah ini. Ya. Oke, I just want to give a background first ya. Saya lagi ada punya project. Namanya project G30F Cimahi. Jadi which G30F Cimahi 2024. Bukan. Sebenarnya merujuknya ke sana juga, ke kudeta juga sih. Jadi prinsipnya saya lahir di Cimahi. Kemudian saya sekarang become an entrepreneur sekarang ya. Professional entrepreneur. Tujuannya adalah saya ingin mengkudeta kota tersebut. Gitu. Di mana kota ini Cimahi cuma punya 3 kepala wali kota ya. Dan semuanya ketangkep KPK Pak. Gitu. It's just I'm going back from Singapore to Indonesia. One of it my personal motive adalah itu tadi. Gitu. Di kota ini anggota DPRD-nya rata-rata umurnya 46,7 tahun. Which mau mikir 10-20 tahun lagi mereka udah gak bisa. Gitu. Dan that what I wanna ask adalah how to be a good it's more to puppet master and also more to the invisible hand, or another one is lebih ke oligarki juga mungkin ya. Karena saya ngelihat maybe it's just an exercise for me. It's a small city, 500k populationnya gitu ya. APBD cuma 1,7 triliun, which is not as big as my group sales ya. Yeah, I think I can make a change here. And then this is just a start. I groom a few people there, umurannya 20 sampai 30 tahun yang dipersiapkan at least taking over 30-50%, 45 orang di DPRD itu gitu ya. And then visionnya kemana? It's not now. 10, 20, 30, 40 years ke depan. Dan I have a dream to have bisa hidup sampai 100 tahun ya, karena organ insurance saja udah ada sekarang gitu kan, on all of those things. So my question is that how to be a good those things, invisible hand, puppet master, or oligarchy might be ya in the future ya. And then is there any benchmark or role model on those kind of person? I have one person instead of Elon Musk. I'm more to Peter Thiel because Palantir's there. Maybe Peter Thiel. Palantir. Yeah, Palantir is behind the NSA, Pak ya. Maybe everything in the world ruled by Peter Thiel. Yeah. But is there any other person yang bisa dijadiin benchmark ya? Itu sih mungkin buat teman-teman juga semua ya, karena if you are in 20 and the other, your life is longer. I think ya, mungkin pertanyaan saya buat semua juga ya. Yes, the synopsis. I got the synopsis. Coba
Kenapa misalnya nama-nama itu yang sekedar jadi acuan itu kan? Karena nggak ada ide pembanding itu, countervailing ideas di kita itu. Coba saya lihat sejenak ya, di dalam mungkin 20-30 tahun terakhir ini, pemenang Nobel itu datang dari kawasan Justice School, kira-kira begitu tuh. Bahkan mereka yang tadinya Chicago libertarian itu merasa bahwa suasana dunia hari-hari ini akan kolaps kalau terus berpikir tentang growth. Nah, itu kemudian mulai ada riset tentang degrowth, green economy, bahkan Islamic green economy itu. Semua itu adalah kompilasi dari kegelisahan kita tentang nasib bumi. Uang yang beredar di dunia sekarang banyak banget Pak Gita kan. Dan orang bingung ini gejalanya apa gitu. Apakah uang itu akan menghasilkan justice atau sekedar titipan dari mereka yang menunggu fasilitas akumulasi baru dalam bentuk macam-macam kripto atau jenis currency yang bakal muncul lagi itu. Itu problem kita tuh. Tetapi kalau kita ukurkan kondisi hari ini dengan masa depan yang kita sebut masa depan kan 2 mingguan sekarang kan. Bukan lagi 10 bulan ke depan. 2 mingguan. Atau bahkan per 8 jam ada masa depan sebetulnya. Karena teknologi itu berubah setiap 8 jam sebetulnya. Memang masih disimpan. Tapi sebetulnya handphone yang kita pakai udah obsolete hari ini. Yang Anda beli tadi pagi setelah 8 jam udah obsolete teknologinya. Udah teknologi baru. Sama seperti tiba-tiba kita menganggap bahwa ada teknologi yang memungkinkan perempuan itu terbebas dari kewajiban untuk memasak. Yaitu apa yang tinggal dicekrut, microwave. Kita dulu kan gila microwave temuan hebat. Lo microwave itu teknologi lama tahun 50 udah ada. Tetapi hanya dipakai di submarine, di kapal selam. Karena memang itu teknologi militer supaya nggak ada asap di kapal selam pakai microwave. Itu teknologi yang udah lama sekali. Masuk di sini baru dianggap baru karena baru diloloskan untuk dipakai oleh sipil. Padahal militer udah punya teknologi baru lagi untuk memasak di situ kan. Jadi kita selalu ketinggalan teknologi sebetulnya tuh. Nah itu yang kita bayangkan mungkin si Mas Elon ini dia udah punya ide lain tapi disimpan sebentar untuk nguji aja nih. Ini mungkin orang Indonesia pakai idenya Elon itu tinggal 20% lalu tiba-tiba berubah karena Elon punya ide lain tuh. Dia mungkin akan membantu sekolah ini supaya ini sekolah pertama yang diangkat ke bulan tuh sebagai prototip itu. Kan ini sebetulnya ibu kota pikiran. Atau teman-teman enak di sini staycation apa itu istilahnya. Tempat untuk bermukim sambil berupaya untuk cari pasangan. Itu biasalah anak muda. Kan kita nggak tahu kan tiba-tiba alasannya di rumah mau dengar Pak Gita dan Pak Rocky. Padahal sebetulnya janjian di WA lu ketemu di sini ya. Itu oke lah. Nah balik lagi pada soal tadi bahwa kemampuan kita untuk mendeteksi masa depan itu pendek sekali itu. Jadi keputusan kita sekarang adalah itu yang akan menghasilkan reinventing atau revisiting the past. Itu pendek sekali itu. Jadi proyeksi-proyeksi itu yang bisa diukurkan, dimainkan di dalam teknologi supaya kita nggak tertipu dengan imago, image yang demagogi namanya imago tuh. Imago yang paling buruk sekarang adalah IKN. Orang sekarang sampai sekarang masih menginginkan IKN itu dibuat karena lihat video yang ada di komputernya Pak Jokowi. Kan bagus banget kan, air mancur segala macam. Iya, tapi itu realitas
di dalam laptop Pak Jokowi. Bukan realitas yang akan terjadi nanti tuh. Apalagi kalau diproyeksikan 2024. Cara orang melihat realitas sudah nggak begitu tuh. Jadi kita back to the future. Kira-kira begitu kalau judul filmnya kan. Nah, hal semacam ini Anda pertanyakan, sekaligus saya mau terangkan bahwa ya orang pesimis atau optimis tentang masa depan. Saya menganggap bahwa I'm not a pessimist atau optimis. I am a determinist gitu. Saya yang memutuskan itu tuh. Dengan konsekuensi terhadap isu hari ini yaitu demokrasi, social justice, environmental ethics, itu intinya tuh. Dan itu yang disebut sebagai global new grammar. Kalau Anda pergi ke luar negeri kan orang nggak akan tanya, do you speak French, do you speak Dutch, do you speak English. Orang tanya, do you speak gender equality? Do you speak environmental ethics? Do you speak Gita Wirjawan ideas? Asik. Oke, ini waduh banyak banget yang ngantri. Oke, ada berapa orang? 3 ya. Mungkin kita kumpulin aja pertanyaannya ya. Ada mau nanya juga ya? Oh enggak, yang ya 3. Kita kumpulin aja pertanyaan terus kita jawab. Ngejar buka puasa juga nih. Iya. Selamat sore, perkenalkan saya Farah Salsabila. Saya alumna dari University of Kansas di Petroleum Engineering dan Economics. Saat ini saya bekerja sebagai Petroleum Engineering Technologies untuk tim keputusan menteri untuk eksplorasi minyak dan gas. Kementerian mana? SDM. Jadi pertanyaan saya ini menurut saya seringkali kita membahas bahwa warga Indonesia, sahabat-sahabat kita semuanya kurang dalam membaca. Tapi menurut saya ada yang lebih sulit Kurang baca. membaca. Tapi menurut saya ada yang lebih sulit daripada mengintegrasikan budaya membaca, yaitu pendidikan karakter. Jadi singkat saja pertanyaan saya bagaimana untuk kita mampu menegakkan pendidikan karakter yang kemudian hari dengan harapan warga-warga Indonesia ini bisa memiliki sense of security dalam berpolitik dan juga kapabilitas untuk berpendapat yang lebih lagi. Karena pendidikan karakter ini saat ini sungguh hampir tidak ada yang saya lihat selama wajib pendidikan 9 tahun. Jadi segitu saja dari saya. Terima kasih. Yang berikutnya? Selamat sore Pak Gita dan Pak Rocky. Saya Kevin, lulusan Magister Teknik Sipil dari Unpar. Saya mau tanya untuk Pak Rocky. Pak Rocky tadi sempat disinggung bahwa tidak lama lagi bahwa manusia akan terdisrupsi oleh robot. Jadi bisa aja yang datang di sini adalah robot-robot. Nah, saya ingin tanya apa yang ada di dalam bayangan Pak Rocky, kira-kira ke depan itu ketika masyarakat sudah ada robot berdinamika bersama, bagaimana dinamika masyarakat yang sudah tercampur itu dalam berdemokrasi. Jadi bagaimana dinamika berdemokrasi masyarakat yang sudah tercampur oleh robot. Terima kasih Pak. Menarik. Baca karakter robotisasi demokrasi. Oke. Baik, selamat sore Pak Gita, Pak. Oke, selamat sore Pak Gita, Pak Rocky. Kenalkan saya Gita dari FTSL ITB. Jadi pertanyaan saya gini, karena sekarang ini kebetulan saya sudah sedikit banyak masuk kepada sistem pendidikan tinggi, yang mana membuat saya sedikit banyak juga mengetahui bahwa sistem rekrutmen mahasiswa di beberapa perguruan tinggi swasta itu lebih kepada mengiklankan mereka akan bekerja sebagai X gitu. Sehingga esensial daripada pendidikan itu sendiri agak sedikitnya terdistorsi bahwa ada fundamental pendidikan yang sebetulnya harus kita sampaikan. Nah, hal itu berefek kepada mahasiswa itu sendiri hanya bercita-cita hanya sampai kepada bekerja di sebagai X tanpa adanya esensial keinginan untuk saya akan mendevelop pada bagian ini ataupun mungkin yang sering Pak Gita sampaikan untuk menjadi generalis ataupun spesialis gitu. Karena kekurangannya fokus ataupun yang disampaikan oleh pada topik kita saat ini. Nah, saya juga pernah menanyakan juga kepada mahasiswa itu terkait dengan urgensi bahwasanya Indonesia 10 atau 15 tahun ke depan itu akan menjadi milik mereka ataupun milik saya juga. Apa yang akan mereka pikirkan ke depannya untuk saat ini pun itu sama sekali masih kosong karena memang pandangan mereka hanya sebatas besok akan makan apa atau besok akan bekerja apa gitu. Sehingga ingin saya tanyakan adalah apa
metode atau urgensi yang bisa kita sampaikan kepada siswa-siswa ini agar memiliki rasa kepemilikan bahwa gas emisi kita ini akan berkurang, bahwa kita akan hidup di dunia di Indonesia ini dengan segala kondisinya itu gitu. Urgensi apa yang sekiranya bisa sangat fundamental menyentuh mahasiswa-mahasiswa ini gitu. Terima kasih. Tadi ya, saya ngumpulin akal dulu buat layani akal. Saya dari belakang deh tadi yang ada ketidakpastian atau uncertainties itu di dalam kehidupan kehidupan publik kita. Tapi kalau kita hitung dari sekarang bahwa bumi ini sebetulnya dirusak bukan oleh bencana alam, tapi oleh kebijakan itu, kebijakan manusia. Dalam ilmu geologi namanya antroposin. Ada yang belajar geologi kan, antroposin itu. Jadi skala kerusakan bumi sekarang itu yang dirancang policy induced disaster itu udah lebih besar dari yang secara alamiah merusak dirinya sendiri. Itu problemnya. Lalu kita cemas dengan keadaan itu, maka muncul satu mazhab yang menganggap bahwa teknologi akan menyelesaikan soal ini. Karena itu tadi pertanyaan awal soal bagaimana kita melihat persaingan atau persahabatan kita dengan robot di masa depan. Saya nggak tahu, karena saya bilang tadi bahkan 8 jam kemudian nanti saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi tentu intuisi saya mengatakan bahwa si robot itu nggak akan memusuhi saya tuh. Kalau dia nggak akan memusuhi saya, artinya sebelumnya saya tahu bahwa robot ini adalah bagian yang buruk dari peradaban. Tapi kemudian saya netralisir dia nggak akan memusuhi saya. Nah, problem psikologi kita adalah kita belum direncanakan untuk masuk di dalam habitus yang baru itu. Kita baru ada dalam wacana itu. Walaupun sebetulnya ya beberapa tempat kita udah alami itu, bahwa Anda resepsionis di Jepang itu adalah robot semua tuh. Beberapa pelayan restoran robot semua. Tapi kita masih anggap itu sebagai pesuruh kita. Objek kita. Jadi kita mesti paralelkan, walaupun ini punya problem dengan teologi, bahwa tidak mungkin dunia ini hanya diciptakan untuk manusia. Itu masalahnya. Kan egois banget kalau kita anggap bahwa makhluk satu-satunya yang disediakan oleh alam semesta hanyalah manusia. Jadi bersiaplah untuk mengalami kegilaan itu. Yang sekarang kita anggap sebagai kita bisa proyeksikan tadi bahwa robot juga dia mungkin akan sedih kalau manusia punah. Karena nggak ada lagi teman untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya eksistensial gitu. Sama waktu Karl Marx bikin semacam proyeksi bahwa nanti ketika masyarakat sosialis melalui pemerintahan komunis udah selesai, maka keadilan akan berlangsung seperti di surga. Pertanyaannya, apa enaknya kalau semuanya udah segitu, semuanya udah ada gitu. Terus kita berbeda apa lagi? Ya memang kita sama-sama bunuh diri aja kan. Kalau teori Marx itu benar, terus apa nikmatnya? Semua orang sama pendapatannya, semua orang cara mengucapkan rayuan sama segala macam. Jadi kita mau bayangkan bahwa diversity itu tetap akan terjadi kendati kita harus bergaul dengan robot. Jadi kita mesti anggap sebetulnya sebagai postulat penghibur bahwa masa depan keragaman itu tetap hidup. Jadi hanya itu yang bisa saya fatwakan hari ini. Nah, apalagi itu ya. Masuk tadi pada soal Baca. ya soal baca. Itu pentingnya kita persiapkan proyeksi kita. Satu-satunya kemampuan kita buat proyeksi adalah dengan mengintip bacaan-bacaan mutakhir. Yang sekarang dengan mudah kita lihat sinopsisnya. Kita baca Harari kan enak betul kan, itu cuma sejarah aja. Yang barangkali kalau kita ikuti membaca dari awal Charles Darwin itu berat banget. Kita baca siapa yang lagi ngomong tentang universal basic income itu, mulai dari Piketty yang akhirnya kita temukan bahwa ya kalau kita ulang lagi baca Das Kapital itu bab 3-nya itu buku ketiga itu matematik semua tuh, berat bacanya tuh.
Tapi kita tahu evolusi dari pikiran manusia melalui bacaan. Supaya kita, ya paling nggak begini, untuk berbohong pun kita harus punya referensi itu. Jadi membaca itu adalah kemampuan kita untuk mengingat yang kemarin dalam upaya bikin proyeksi. Itu aja sebetulnya kan. Kenapa kita mesti bikin proyeksi? Karena kehati-hatian kita untuk masuk pada masa depan. Lain kalau kita ada di depan dan teknologi ngikut kita, enggak, kita digoda oleh teknologi untuk berpikir lebih maksimal sebetulnya. Nah, untuk itu bacaan adalah peluru untuk memungkinkan kita paling enggak melampaui hipotesis dari teknologi itu. Kira-kira begitu. Dan itu nanti yang akan menyelesaikan kecemasan anak muda ngapain ya, proyeksinya kemana tuh. Tapi ya memang saya tahu bahwa anak muda sekarang dengan cepat ngomong, gue lagi baca Harari, gue lagi baca, iya, tapi ya kalau nggak ada peer group untuk membahas itu susah. Jadi mesti ada tantangan untuk saling melawan. Nanti Anda bicara Harari itu, iya di halaman sekian dia bicara begini ya, iya gue juga dapat, enggak begitu cara bacanya tuh. Mesti baca untuk membatalkan tesis Harari itu, baru terjadi percakapan itu kan membaca artinya menggeleng bukan mengangguk. Demikian juga mendengarkan uraian saya dengan Pak Gita, jangan Anda mengangguk-angguk tuh. Anda mesti menggeleng. Si Rocky goblok. Gita itu juga ngaco tuh. Sampai Anda temukan bahwa oh mereka punya tesis gitu. Ya jangan oh iya, nah itu namanya sidang kabinet. Oke, saya mau nambah, boleh ya? Boleh nggak? Udah pada ngantuk ya? Ini nih akhir-akhir ini saya tuh berpikir mengenai gimana sebaiknya kita bisa melakukan nation building, ya kan, pembangunan bangsa. Itu sebetulnya ujung-ujungnya berkorelasi dengan keseimbangan antara power dan talenta, ya kan. Seringkali kita melihat orang yang diberikan power secara formal, tapi dia nggak diberkahi dengan talenta. Dan di lain waktu kita melihat ada orang yang berbakat, yang semestinya dia bisa memimpin, tapi dia nggak diberkahi dengan power. Nah, dalam konteks anggaplah negara demokrasi liberal seperti Indonesia, ini ada beberapa kendala yang struktural. Saya ngomong mengenai power dulu ya. Kalau power itu dengan sistem politik yang ada di sini, apalagi dengan kenyataan bahwasanya koalisi harus dilakukan, itu membuahkan dispersi kekuatan. Dan apalagi dengan adanya money politics, siapapun yang dicalonkan di seluruh spektrum itu, kemungkinan sudah berkwitansi. Dan sehingga siapapun yang ditonjolkan, karena terlalu banyak dispersinya dan mediokritasnya itu ada, jadi kita nggak disuguhin sama orang-orang yang akan diberikan power dengan kekuatan semestinya. Jadi sistem politik kita walaupun bagus secara demokrasi, dispersinya terlalu banyak. Dan money politics-nya terlalu tinggi terhadap oligarki. Ini dalam bungkusan power ya. Nah sekarang dalam bungkusan talenta. Ada beberapa kendala mengenai talenta. Yang pertama adalah anggaran. Anggaran ini kan baru aja ditingkatkan menjadi 20% dari APBN. Tapi problemnya APBN-nya aja masih terbatas. Jadi 20% dari sesuatu yang terbatas, itu ada keterbatasan kan? Dan apalagi kalau 20% itu didesentralisasikan, dan yang di daerah lebih dari 500 titik, kabupaten, kota, provinsi, dan lain-lain, itu tidak bisa berpikir secara cerdas, sehingga penggunaan anggarannya yang sudah didesentralisasikan, itu nggak seoptimal seperti yang kita inginkan kan.
sehingga kualitas pendidikan, kualitas talenta itu nggak seperti apa yang kita inginkan. Ini kendala yang pertama yang struktural. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi kita itu agak-agak sentripetal. Tahu nggak artinya sentripetal? Perbedaan antara sentripetal dan sentrifugal. Kalau sentrifugal itu kekuatan dari tengah, itu muncrat ke samping dan keluar. Tapi kalau sentripetal, itu kecenderungan sentralisasi, tinggi sekali. Kalau saya bilang pertumbuhan ekonomi kita itu terlalu sentripetal, itu artinya pertumbuhan ekonomi itu lebih berpusat di Jabodetabek, bukan di daerah. Nah, dikarenakan sifat yang sentripetal, kue ekonomi di daerah yang semestinya lebih besar, justru lebih kecil. Kalau kuenya lebih kecil, pengembangan talenta di daerah itu tidak optimal kan? Sehingga ini terjadi vicious cycle, yang mana kita lebih membutuhkan sebetulnya talenta di daerah, tapi karena talenta-talenta di daerah itu pada ke kota semua, sehingga kepemimpinan yang ada di daerah itu nggak seperti apa yang kita inginkan. Sehingga penggelontoran APBN dan segalanya itu nggak optimal. Nah, jadinya kalau kita mau melakukan nation building, itu kita harus mencari keseimbangan yang tepat antara power dan talenta. Nah, saya mengacu ke omongannya seorang pemimpin yang kalau menurut saya tuh cukup menjadi contoh baik. Namanya Lee Kuan Yew. Dia mendirikan Singapura itu dengan konsep simple sekali. Tadi ada beberapa pertanyaan yang common denominatornya itu adalah mengenai leadership sebetulnya, demokrasi dan leadership. Dia ngelilingin dirinya dengan segelintir orang aja, anggaplah 5 orang, tapi dia memastikan bahwasanya masing-masing dari 5 orang itu ininya sama dengan dia. Otaknya, intelektualitasnya, visinya sama. Yang kedua, berintegritas. Dan dia tuh serius sekali mengenai integritas. Bahkan dia pernah menemukan salah satu orang kepercayaannya itu melakukan korupsi. Itu dia nggak main-main. Ya ibarat kata, lu sebaiknya mati aja deh. Karena ujung-ujungnya akuntabilitas seorang pemimpin itu penting. Dan tanpa integritas, itu dia nggak akan bisa mencapai atau mendapatkan akuntabilitas. Jadi yang pertama intelektualitas, yang kedua integritas, yang ketiga kondisinya simpel sekali. Dia mengamanahkan masing-masing, lo ngelilingin diri lo dengan 5 orang juga. Dengan atribut yang sama. Setelah berapa puluh tahun, dia memiliki ribuan orang di sekitarnya. Yang dia bisa telepon 24/7, dia mau nanya mengenai ekstremisme, dia mau nanya mengenai HIV, dia mau nanya mengenai Ukraina, dia mau nanya mengenai Islam, dia mau nanya mengenai inequality, dia mau nanya mengenai baca, dia mau nanya mengenai karakter, he will get the best answer. Kenapa? Karena masing-masing itu lulus dari sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan masing-masing itu diberikan kesempatan untuk bekerja di korporat dan di pemerintahan. Nah, tadi ada tuh beberapa pertanyaan yang secara nggak langsung nyambung dengan kepentingan kita untuk mengfertilisasi silang atau cross-fertilize. Penting sekali untuk kita memadukan antar institusi supaya itu semakin kaya. Dan itu nyambung dengan beberapa kali saya tuh menyampaikan divergensi percakapan, divergensi ide, bukan konvergensi percakapan. Semakin percakapan itu convergent, semakin kita tidak bisa mendemokratisasikan ide. Jadinya dalam konteks swasta, public sector ataupun LSM, siapapun yang mau jadi pemimpin di sini, sebaiknya mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang
dengan atribut-atribut tadi yang saya sampaikan, tapi pastikan percakapannya itu divergen. Kenapa? Karena divergensi itu berkorelasi dengan inovasi, dengan ide, dengan kreativitas. Semakin kita ada ide-ide baru, inovasi, kreativitas, semakin kita bisa menginstitusionalisasi dan membesarkan institusi yang kita pimpin. Ya, itu saja dari saya. Makasih. Sekali lagi, tepuk tangan untuk Rocky Gerung. You're all the future leaders of Indonesia. Ya. Halo, nama saya Radia. Saya mahasiswa semester 8 dari jurusan farmasi. Nama saya Archie Sultan Eka Buana. Saya mahasiswa dari MBA di SBM ITB Kampus Jakarta. Nama gue Aldi Laseptiadi. I'm a student of FGPP batch 9. Ada banyak hal yang mendasari saya datang ke sini ke acara Endgame. Terutama adalah ketertarikan saya tentang dunia politik sebagai anak muda yang bagaimana kita untuk berkontribusi gitu dalam perpolitikan Indonesia. Karena udah tertarik berat dan ngikutin podcastnya Pak Gita Wirjawan, terutama yang Endgame, udah sering banget nonton, dan ini bisa dibilang big opportunity ya, karena akhirnya kita bisa datang live, ketemu langsung sama tokoh-tokohnya, terutama narasumber sekarang dari Bung Rocky juga sendiri udah sering banget ngikutin, ngelihat beliau kalau misalnya bicara, dari retorikanya dan juga dari yang biasa beliau sampaikan, dan juga dari Pak Gita Wirjawan sendiri yang udah kita tahu sendiri membawain Endgame tuh ya seru banget gitu loh. Dan thanks FGPP for this event, because I get an idea, I get an inspiration, I also get a confirmation where what I'm doing is right. Okay, thank you semuanya.